Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami tentunya masih di Berendol. Kita membahas lagi nih seputar dengan kesiapan tentunya dalam penerbangan menghadapi Nataru. Kita kembali ini ke Pak Ngatimi nih Pak, membahas tadi seputar dengan mungkin yang sudah Pak Bobi jelaskan juga bahwa maskapai sudah siap ya Bapak ya untuk menyambut Nataru. Dari bandara sendiri untuk kelancaran operasional seperti apa Pak langkah yang diambil nih Pak? Ya, kami sangat mendukung sekali agar maskapai ini OTP-nya bagus ya, gitu. Karena itu kunci dari semua layanan. Nah, untuk itu kami mempersiapkan Pak, jadi kesiapan penumpang dalam melakukan persiapan untuk check-in dan juga untuk bagasinya itu kita layani yang terbaik. Satu, kedua juga yang disampaikan di depan tadi, kita kerjasama dengan TNI Polri, terutama untuk menjaga kenyamanan dan keamanan para penumpang dan calon penumpang maupun baik yang datang maupun yang pergi ke Bengkulu. Nah, ini kita sudah untuk menjamin kenyamanan dan kelancaran tadi Pak, jadi kita di bandara itu di samping ada posko Nataru, kami juga ngadain juga di etnik di boarding lounge. Jadi kami adakan juga nanti itu di ruangannya juga cukup nyaman. Ada bahkan ada untuk tempat kalau capek-capek dikit karena musim pancaroba ini ya. Kita ada juga itu untuk pijit di sana juga ada. Terus juga kita siapin juga kamera CCTV 360. Jadi kalau anak-anak nggak gabut gitu di sana bisa bermain. Benar-benar. Juga ada taman bacaan dan juga taman bermain kita siapkan di sana. Iya. Ya kalau dari sisi fasilitas memang sekarang bandara sudah sangat berbenah ya Pak ya kalau dilihat. Dan kalau misalnya untuk jumlah penumpang Pak, itu apakah ada peningkatan dari tahun ke tahun untuk ke Bengkulu atau Bengkulu keluar? Harusnya ada peningkatan karena kita udah all out nih, kasih diskonnya sampai kami sendiri sampai 50%. Oh iya Pak. Kami beri diskon 50% itu terhadap JP4U atau Passenger Service Charge. Kalau masyarakat tahunya Passenger Service Charge itu kita kasih diskon 50%. Begitu juga di pendaratan. Pendaratan maskapai kita kasih diskon juga 50%. Dan juga untuk parking stand pesawat itu juga kita charging di 50%. Goalnya adalah supaya harga tiket bisa turun sesuai arahan dari Pak Presiden, Pak Menteri. Kalau sudah turun insya Allah antusias masyarakat akan jauh lebih. Tapi semenjak adanya penurunan harga itu Pak, memang ada signifikan nggak Pak penambahan jumlah penumpang itu Pak? Di kami sih rata-rata perharinya kan di 1.800 pax ya. Sementara kemarin sudah di 1.900. Oh naik. Tadi terinfo dari Mas Bobi sih tiketnya udah sold out nih sampai gitu, sampai hari Minggu. Oh sampai hari Minggu udah sold out gitu ya. Oke, pemirsa mungkin ini kalau misalnya mau liburan mungkin setelah hari Minggu ya Bapak ya baru ada tiket lagi atau gimana? Kalau untuk Jakarta Bengkulu ya Bang ya yang padat ya, tapi untuk Bengkulu ke Jakartanya masih ready sih Mas. Oh ya udah berarti kita aja yang keluar kota ya Bapak ya. Oke baik, mungkin Pak Bobi ini Pak, kita membahas seputar yang seringkali menjadi permasalahan masyarakatnya seputar dengan delay gitu Pak ya. Mungkin itu apa sih Pak penyebab delay pada saat penerbangan itu Pak? Baik, jadi Mbak sebenarnya terkait delay ini sudah dijelaskan ya di peraturan kementerian juga. Jadi ada faktor delay yang disebabkan oleh manajemen operasional. Itu terkait dengan internal perusahaan ya Mbak ya. Yang misalnya kalau saya beri contoh, misalnya menunggu rotasi pesawat dari stasiun yang lain, misalnya gitu, yang pesawatnya akan kita gunakan lanjutan menuju ke Bengkulu, atau misalnya harus ada dilakukan kebutuhan refresh crew misalnya, sehingga membutuhkan waktu lebih lama dari estimasi perkiraan normal, yang membutuhkan waktu tunggu lebih lama. Bisa jadi misalnya kondisi pesawatnya yang butuh misalnya butuh maintenance minor gitu, misalnya di bandara sebelum keberangkatan didapati bahwa ada perlu perbaikan minor, maka itu juga akan membutuhkan waktu misalnya beberapa menit atau misalnya 30 menit.
maka itu akan menggerus waktu untuk bisa terjadinya Delay gitu ya. tersebab potensi terjadinya delay. Kemudian ada juga faktor-faktor lain yang bersifat eksternal dari manajemen gitu ya Mbak ya. Misalnya faktor alam katakanlah begitu. Tadi yang terkait yang kita bahas ya. Cuaca ya. Cuaca dan termasuk juga force major Mbak. Ada force major yang bisa menjadi penyebab atau berkontribusi terkait dengan delaynya pesawat seperti itu. Jadi memang ada beberapa faktor tadi itu, Mbak. Ya, karena pada saat untuk Nataru ini kan kita ketahui bahwa tadi tiket aja sudah sold out ya Pak sampai dengan hari Minggu. Artinya untuk masyarakat ini sangat besar antisipasi keinginan untuk pada saat penerbangan gitu Pak. Nah kalau pada saat banyaknya masyarakat ini di tengah penerbangan ini gitu ya, kemudian ada delay dari maskapai sendiri itu seperti apa Pak? Mungkin fasilitas yang diberikan kepada masyarakat agar nyaman gitu pada saat waktu tunggu gitu Pak. Ya. Terkait dengan delay management juga sebenarnya sudah diatur ya sesuai dengan peraturan kementerian. Jadi proses delay itu ada dibagi beberapa tahap Mbak. Gitu. Ada yang memang mulai dari delay yang terendah dulu gitu ya. Yang terendah itu di bawah 1 jam gitu ya. Di bawah 1 jam itu kita berikan kompensasi berupa air mineral gitu ya, air mineral dan juga semacam snack gitu Mbak. Kemudian kalau lebih dari itu nanti ada periode 2 jam itu sudah harus diberikan yang namanya meals atau makanan besar. Itu harus ada nasi, lauknya, minumnya, itu harus disediakan. Kalau nanti misalnya lebih lama lagi ternyata waktu yang dibutuhkan, itu nanti ada kompensasi berupa uang gitu ya, kompensasi uang sebesar 300.000 yang diberikan kepada penumpang. Tentunya hal tersebut hanya berupa kompensasi ya, yang kita tetap fokus dan concern adalah sebenarnya bagaimana itu nggak kejadian sebenarnya. Iya, betul. Karena banyak sebenarnya masyarakat kita yang dengan segala kebutuhannya sesuatu itu nggak bisa dinilai, waktunya itu sangat penting gitu ya. Dan itu yang menjadi fokus kita selama ini Mbak sebenarnya. Bagaimana kalau bisa kita on time sehingga ada kebutuhan-kebutuhan lanjutan dari customer-customer atau pelanggan pengguna kita itu bisa mereka dapatkan juga secara on time gitu Mbak. Iya. Jadi tapi tadi secara kompensasi ketika terjadi delay seperti tadi yang saya jelaskan itu. Iya benar Pak, karena waktu adalah uang gitu ya. Karena masyarakat sebenarnya kalau maunya nggak mau delay gitu, maunya ya on time gitu ya Bapak ya. Baik, kita akan bahas lebih banyak lagi Bapak, tapi kita jeda kembali nih, kita istirahat sejenak, pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami tentunya di Berendo.